Selamat pagi kepada Bapak Berlianto selaku dosen dari mata kuliah Analisis Perangkat Sistem. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sistem informasi, inventaris, dan gudang. Adapun nama-nama kelompok kita yaitu terdiri dari Fitri Nurjana, Heru Saputro, Irfan Rahman, Muhammad Syamsul Anwar, Stephen Michel, dan Titi Subagio. Sistem informasi, inventaris, dan gudang. Sistem informasi manajemen inventory adalah sistem informasi yang mengelola data transaksi dan persediaan dalam gudang. Perusahaan yang bergerak di bidang produksi umumnya memerlukan sistem inventory. Sistem inventory biasanya terdiri dari sistem penerimaan barang, sistem pembelian barang, dan sistem gudang. Sistem ini harus dapat memberikan informasi inventory seperti informasi pengeluaran barang, pembelian barang, penerimaan barang, dan informasi lain secara cepat dan akurat. Selain itu, sistem dapat mempermudah kerja user. Perusahaan yang bergerak di bidang catering atau jasa boga, khususnya untuk layanan penerbangan, biasanya memiliki sistem inventory khusus. Sistem inventory umum atau paket, jika diterapkan untuk perusahaan jasa boga, biasanya memiliki kelemahan-kelemahan yang secara umum mempengaruhi efisiensi kerja user. Masalah-masalah tersebut, misalnya mekanisme transaksi yang masih menggunakan hubungan one-to-one, masalah portioning, spoiler, return, masalah perhitungan biaya produksi, desain basis data, dan backup data transaksi. Masalah lainnya adalah sering terjadi kesalahan pada sistem, baik saat melakukan proses pelaporan atau proses lainnya. Ya, selanjutnya itu sistem request. Sistem request ini yang pertama yaitu project request. Dalam melakukan sistem request untuk menjalankan suatu project request dapat dilakukan oleh kepala perusahaan penyedia barang. Yang kedua yaitu business needed. Dalam melakukan suatu bisnis, ada beberapa poin-poin yang kita butuhkan. Yang terpenting itu yang pertama, menjaga independen operasi. Dengan adanya ketersediaan bahan atau barang memungkinkan fleksibilitas operasi. Jadi untuk menjalankan suatu bisnis, kita tuh harus menyediakan persediaan barang apa yang untuk kita lakukan dalam sebuah usaha. Yang kedua itu menjaga variasi atau fluktuasi permintaan produk. Anda pasti tahu bahwa permintaan tidak dapat diperkirakan dengan tepat. Maka untuk mengantisipasinya memerlukan adanya perencanaan persediaan. Jadi untuk poin nomor 2 ini itu kita seperti menjaga cash flow persediaan barang apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah bisnis. Yang ketiga itu memungkinkan fleksibilitas dalam pembuatan schedule produksi. Dengan adanya perencanaan persediaan, Anda dapat melakukan jadwal produksi sesuai dengan permintaan. Untuk poin nomor 3 ini, jadi kita dapat menggunakan schedule produksi atau dengan kata lain purchase order atau sales order. Jadi kita itu mendata apa-apa saja yang akan kita lakukan produksi atau atas permintaan dari customer kita. Dan kita list dan kita jadwalkan, masukkan jadwal kapan requestan tersebut atau kapan pesanan customer kita, maksud saya pesanan customer kita dapat kita kerjakan atau dapat kita lakukan untuk produksinya gitu. Yang selanjutnya itu yang keempat, memberikan keamanan terhadap variasi waktu pengantaran bahan. Waktu datangnya pesanan yang telah kita lakukan tidak bisa selalu datang tepat waktu. Kemacetan, kecelakaan, kemogokan, dan lainnya dapat meminimalisir pengaruh keterlambatan tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu mendapatkan keuntungan ekonomis dari jumlah pembelian yang lebih besar. Dalam suatu bisnis,
kita pasti akan mencari sebuah keuntungan untuk mencapai hasil apa yang kita inginkan. Sistem request yang untuk selanjutnya yaitu sistem requirement. Dengan adanya sistem informasi, inventaris akan mempermudah suatu perusahaan, yaitu yang pertama untuk menampilkan informasi pengeluaran barang. Seperti tadi poin sebelumnya bahwa di sini akan ada data barang-barang apa saja yang sudah kita gunakan. Untuk poin keduanya itu histori pembelian barang, dan di sini juga ada rekapan hasil kita membeli barang, membeli bahannya. Yang selanjutnya itu poin ketiga menampilkan histori penerimaan barang. Dalam pembelian barang kita juga harus membuat sebuah penerimaan barang, hasil apa barang yang telah kita beli, bahan pokok yang kita beli untuk kita produksi. Yang selanjutnya itu sistem dapat mempermudah kerja user. Sistem request yang selanjutnya yang keempat yaitu business value. Yang pertama, mempermudah berbagi aktivitas kompleks yang termasuk dalam penanganan stok dapat dibuat menjadi lebih sederhana. Seperti yang saya sebelumnya sudah bilang, kita di sini membuat sistem semudah mungkin agar si user atau si pengguna dapat menggunakannya lebih nyaman. Yang poin selanjutnya itu laporan inventaris bulanan hingga tahunan dapat dihasilkan dengan cepat. Dengan menggunakan sistem yang simple dan mudah seperti yang sudah saya katakan tadi, di sini juga kita harus menghasilkan laporan-laporan apa saja yang sudah kita lakukan selama ini. Dan selanjutnya yaitu perangkat lunak manajemen inventaris memastikan seluruh pesanan konsumen terpenuhi dengan baik melalui informasi real time terkait tingkat persediaan Anda. Untuk perangkat manajemen ini, di sini kita benar-benar menggunakan data memang yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Dan untuk poin selanjutnya yaitu sistem manajemen inventory membantu Anda menjadi lebih proaktif ketika merencanakan dan memprediksi kebutuhan inventaris Anda. Dan sistem request yang terakhir yaitu special issues or constraints, yaitu harus sering update database agar selalu seimbang antar stok barang dan data yang ada di database. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan fungsional. Sistem dapat memanajemenkan data, yaitu pertama dapat memasukkan data, dapat mengedit data, dan dapat menghapus data. Untuk selanjutnya yaitu sistem dapat menginformasikan kode barang, nama barang, dan jumlah stok yang ada di gudang, sehingga mempermudah dalam pencarian data barang tertentu dan juga jumlah stok barang yang masih ada di gudang. Sistem dapat diinformasikan jumlah barang yang masuk ke gudang dan jumlah barang yang keluar dari gudang. Selanjutnya itu kebutuhan non-fungsional. Poin pertama yaitu tampilan menarik, interaktif, dan easy to use. Poin yang kedua yaitu ringan saat diakses. Yang ketiga, space, kapasitas yang digunakan. Yang keempat, user friendly, yaitu sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna. Dan yang kelima yaitu keamanan, antisipasi menggunakan CAPTCHA dan verifikasi. Untuk selanjutnya yaitu use case. Ya, bisa dilihat use case name-nya di sini kita melihat ketersediaan barang. Aktor yang digunakan yaitu customer dan karyawan. Description-nya yaitu customer dan karyawan dapat melihat ketersediaan barang dan database sehingga dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian barang. Trigger-nya ini yaitu mencari informasi penjualan, pembelian, dan melakukan pemesanan. Normal flow of event, yang pertama yaitu login, yang kedua input data barang, yang ketiga yaitu melakukan penjualan atau pembelian, dan yang keempat laporan hasil penjualan atau pembelian barang. Berikut adalah bagian dari Entity Relationship Diagram atau disingkat ERD. Bisa dilihat di sini ada quantity, item, orders, dari mulai customer order, barangnya apa,
dia masuk ke schedule seperti yang tadi saya sudah katakan, diproduksi, alurnya melewati produksi, warehouse, dan pengiriman, dan akhirnya diterima oleh customer. Untuk selanjutnya itu rancangan arsitektur. Berikut ini adalah bagian dari rancangan arsitektur, yaitu PC, laptop atau handphone. Selanjutnya itu disambungkan ke server aplikasi. Selanjutnya itu disambungkan lagi ke server database. Berikut adalah bagian rancangan antarmuka. Di sebelah kiri saya atau sebelah kanan dari layar, berikut adalah rancangan tampilan halaman utama. Dan yang satunya rancangan tampilan form input barang masuk. Di sini ada dua gambar lagi. Gambar dari rancangan tampilan form input barang keluar dan gambar rancangan tampilan laporan data. Berikut sampai sini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih untuk Pak Berlin sudah memberikan kesempatan kami untuk presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih.